Oke teman-teman, ujian akhir informatika udah deket banget nih. Biar nggak pusing, yuk kita oprek bareng-bareng kisi-kisi resminya. Kita ubah ini jadi contekan super buat kalian, biar dapat nilai maksimal. Jadi, ini dia nih, 6 level yang harus kita lewatin. Anggap aja ini peta harta karun kalian. Kita mulai dari dasar-dasar coding sampai gimana caranya mikir cerdas buat mecahin masalah. Siap? Oke, first up, algoritma dan pemrograman. Ini benar-benar fondasinya ya. Ibaratnya ini tuh jantungnya dari semua yang bakal kita bahas nanti. Gampangnya gini, algoritma itu ya resep masak buat komputer. Isinya tuh langkah-langkah yang super jelas, nggak boleh ada yang ambigu. Kalian harus paham banget definisi ini sama istilah-istilah kayak coding, karena ini kunci buat ngebuka materi selanjutnya. Nah, perhatiin banget alur ini. Sering banget loh di ujian keluar soal yang minta kalian ngurutin langkah-langkah ini. Ingat polanya ya, selalu mulai dari definisiin masalahnya dulu, baru di ujung ada proses testing buat mastiin programnya jalan tanpa error. Oke, siap-siap jadi detektif kode. Kalian bakal nemu potongan kode kayak gini. Kuncinya apa? Lihat kata-kata uniknya, kayak scanf ini. Itu tuh petunjuk gede banget yang nunjukin ini bahasa pemrograman apa. Jadi, mata harus jeli ya. Oke, tadi kita udah belajar cara ngasih perintah ke komputer, sekarang kita naik level. Kita belajar cara berpikir kayak komputer. Nah, ini yang namanya berpikir komputasional. Intinya sih soal logika buat mecahin masalah. Kalian pasti bakal ketemu sama konsep rekursi. Biar gampang, coba bayangin boneka Matryoshka dari Rusia itu. Buat ngebuka semuanya, kan kita ngelakuin hal yang sama berulang-ulang, tapi ke boneka yang makin kecil. Nah, rekursi itu persis kayak gitu. Mecahin satu masalah gede dengan cara ngulangin solusi yang sama ke versi masalah yang lebih kecil. Nah, logika rekursi tadi bakal kepake banget di soal-soal hitungan kayak gini. Misalnya nyari angka selanjutnya di sebuah deret. Dan jangan kaget ya, konsep ini juga bisa banget muncul di soal esai kalian loh. Oke, let's level up the game. Sekarang kita nggak cuma mau yang penting masalah selesai. Kita mau cari solusi yang paling top, paling efisien. Selamat datang di dunia analisis data, di mana kita bakal ngomongin soal optimasi. Salah satu jurus andalannya itu namanya algoritma greedy. Gampangnya, ingat aja kata kuncinya serakah atau rakus. Algoritma ini nggak mikir panjang, dia cuma bakal ngambil pilihan yang kelihatannya paling bagus saat itu juga, tanpa mikirin dampaknya nanti. Nah, ini nih perbandingan pentingnya. Kalian harus milih, mau pakai greedy yang super cepet, satset, tapi hasilnya ya belum tentu yang terbaik, atau kalian pakai pemrograman dinamis yang mungkin lebih lama mikirnya tapi hasilnya dijamin paling optimal. Cepat tapi mungkin, atau lambat tapi pasti. Woi, dengerin baik-baik. Ini penting banget. Algoritma greedy ini langganan banget keluar di soal esai. Kalian bakal disuruh mikir, misalnya, gimana cara ngatur jadwal biar dapat kegiatan paling banyak? Atau gimana cara ngasih kembalian pakai koin sesedikit mungkin? Jadi, pahami bener-bener konsepnya ya. Lanjut, sekarang kita ngomongin wadah buat nyimpen data. Anggap aja kayak lemari atau kotak penyimpanan data gitu. Kita bakal lihat ada yang namanya array, ada string, dan gimana cara kita ngatur isinya. Nah, lihat bedanya. Vektor 1D itu simple, kayak daftar belanjaan aja, cuma satu baris. Kalau vektor 2D itu lebih kompleks, kayak tabel di Excel, ada baris, ada kolom. Makanya, cara ngambil datanya juga beda. Perhatiin deh contoh kodenya, kelihatan kan bedanya? Soal kayak gini nih udah kayak teka-teki wajib. Tugas kalian adalah ngelacak alur kodenya, satu persatu. Kira-kira, apa ya hasil akhir dari string S setelah kode ini dieksekusi? Kalian harus bisa jawab dengan pasti. Oke, dari tadi kita ngomongin kode, dan kode, tapi informatika itu nggak cuma soal itu loh. Di bagian ini kita bakal lihat sisi lainnya. Gimana teknologi itu ngaruh banget ke kehidupan kita sehari-hari dan ke masyarakat luas. Kalian semua wajib, kudu harus tahu istilah hoax. Ini bukan cuma sekedar info bohong ya. Hoax itu kebohongan yang sengaja didandanin biar kelihatan benar. Tujuannya seringkali buat nipu atau bikin panik. Bahaya banget kan? Ujian ini bukan cuma ngetes hafalan, tapi juga cara kalian mikir. Coba deh renungin. Di dunia yang informasinya banjir kayak sekarang, gimana caranya kalian misahin mana info yang benar dan mana yang sampah? Nah, ini dia senjata kalian buat ngelawan hoax, metode 5W plus 1H. Sebelum telan mentah-mentah atau nge-share sebuah info, coba tanyain dulu. Who, what, when, where, why, how. Siapa yang bikin? Kenapa dia bikin? Ini tuh filter yang ampuh banget. Dan
sampailah kita di final boss ujian ini. Berpikir kritis. Disinilah semua potongan puzzle yang kita pelajarin. Logika, analisis data, kesadaran sosial, semuanya nyatu buat ngebantu kita ngambil keputusan yang paling cerdas. Ini penting banget buat dicatat. Berpikir kritis itu beda jauh sama sekedar mengkritik atau nyinyir. Kalau nyinyir kan gampang, cuma nunjukin jeleknya aja. Tapi kalau berpikir kritis, itu butuh usaha. Kita harus analisis bukti-bukti secara objektif, baru narik kesimpulan. Proses ini kelihatannya ribet ya. Padahal, tanpa sadar, kita sering lakuin ini buat ngambil keputusan penting. Mulai dari milih mau lanjut kuliah di mana, sampai milih mau beli HP baru yang mana. Ujian nanti mau lihat, kalian paham nggak sama alur logis di balik sebuah keputusan bagus? Dan buat penutup, ini ada pertanyaan yang bisa kalian renungin. Dan ya, ini tipe pertanyaan yang sangat mungkin keluar di esai. Coba deh, pikirin satu keputusan terbesar yang pernah kalian ambil. Faktor apa aja yang jadi pertimbangan? Gimana teknologi dan cara berpikir kritis ngebantu kalian saat itu? Nggak ada jawaban benar atau salah, yang dinilai itu proses berpikir kalian. Oke, semangat ya ujiannya. Good luck!